100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Bertemu lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan sarapan pagi, makanan sesungguhnya bagi hati. Di studio telah hadir salah satu jemaat GPDI Situbondo dan juga salah satu guru sekolah Kristen Immanuel. Siapa lagi kalau bukan Pak Bambang? Kita sapa dulu ya. Pak Bambang, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat yang luar biasa firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pak Bambang. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Saudara Yemima yang sudah memberikan waktu pada saya. Juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, yang diberkati Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Bertemu kembali dalam acara Sarapan GPDI Situbondo. Senang saudara-saudara bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara, baik yang di rumah atau di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan membawa sarapan pagi. Sarapan pagi pada pagi ini saya beri judul Hidup yang Berpengharapan. Beberapa bulan yang lalu di siaran TV swasta di daerah Jakarta, Depok, dan Bekasi ramai diberitakan banyak korban yang tewas dan kritis yang disebabkan menenggak minuman oplosan. Mereka rata-rata berusia 20-30 tahun. Mereka pasti tahu akibat bila minum miras oplosan yang lebih berbahaya daripada mengkonsumsi narkoba. Mengapa mereka juga melakukan, saudara ya? Mereka adalah orang-orang yang sedang putus asa, patah semangat, mungkin stres karena pengangguran terlalu lama, pesimis, pemurung, dan kata lain hidup tanpa pengharapan. Mereka sepertinya melihat jalan yang sudah buntu. Maka dalam kesempatan ini saya rindu membawa renungan firman Tuhan, yaitu mengingatkan pada kita semuanya supaya kita hidup berpengharapan. Bagaimana saudara? Apakah saudara pada saat ini termasuk orang yang hidup dalam pengharapan, atau juga termasuk orang yang hidup kehilangan pengharapan? Mari kita sejenak bersama-sama kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini yang saya ambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita semua supaya kita bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam suatu kesesakan, dan kita harus bertekun dalam doa. Tidak sedikit atau banyak ya yang dalam akhir-akhir tahun ini orang menghadapi suatu masalah hidup seperti tanpa pengharapan. Apa jadinya kalau hidup ini tanpa harapan, saudara? Yang terbayang adalah ada suatu ketakutan, suatu kekhawatiran, bahkan putus asa. Bahkan ada yang juga patah semangat, saudara. Maka dalam kesempatan ini, mari saudara-saudara kita merenungkan kembali firman Tuhan, supaya renungan firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Banyak masalah yang dihadapi saudara-saudara kita atau di luar sana ya. Mungkin karena imbas dari COVID-19 yang berkepanjangan, yang mengakibatkan banyak masalah di kalangan masyarakat, yang mereka yang berusaha banyak yang gagal, banyak punya usaha yang macet, bahkan ada yang gulung tikar. Ada juga yang mungkin pada saat ini sedang menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh, misalnya sakit stroke yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Mereka kehilangan suatu pengharapan. Ada juga yang punya penyakit kanker yang sudah berobat ke sana ke sini, sudah menghabiskan biaya tapi tidak kunjung sembuh.
mereka sepertinya sudah kehilangan harapan. Bahkan juga pada saat ini mungkin ada yang kehilangan saudara yang kita kasih, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, bahkan juga kaum muda yang mungkin kehilangan pacar, saudara ya. Mereka seperti menatap masa depan itu yang tidak jelas, yang tidak ada harapan, saudara. Yang mungkin juga mereka yang bersekolah, harapannya selesai melanjutkan perguruan tinggi, mereka mendapat suatu pekerjaan. Tapi karena suatu kondisi pada saat ini tidak mudah untuk mendapat suatu pekerjaan, mereka menjadi pengangguran, seperti masa yang depan yang suram, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, bahkan mengorbankan segala biaya, tapi harapan itu tidak sesuai seperti kenyataan. Sepertinya Tuhan sudah meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan menjauh kepada kita. Tetapi pada kita renungkan kembali firman Tuhan, Tuhan kita masih sanggup menolong kita. Tuhan tetap setia walaupun situasi keadaan apapun, saudara. Mari kita serahkan segala permasalahan kita, pengharapan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia yang sanggup memelihara hidup kita, memberikan jawaban pada kita, menolong segala permasalahan kita sesuai dengan firman-Nya. Mari kita sama-sama baca dalam kitab Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang bebeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Allah mengingatkan pada kita semuanya yang pada saat ini sedang kehilangan harapan, saudara. Allah mengundang pada kita semua yang sedang letih lesu, yang mungkin sudah patah semangat, untuk datang kepadanya. Allah yang akan sanggup menolong, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Karena di sini katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Kelegaan itu artinya memberikan jawaban segala permasalahan kita pada saat ini. Memang dalam menjalani hidup ini tidak semua jawaban mulus, saudara. Seperti langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, saudara. Tetapi kita punya iman, kita masih punya pengharapan. Pencobaan boleh datang menerpa hidup kita, segala kesulitan boleh menerpa hidup kita, tapi kita percaya dengan iman, karena Allah sanggup menolong kita, sanggup menjawab segala permasalahan kita, sanggup memberikan pengharapan pada kita. Seperti dalam kitab Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Memang kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu menghadapi masalah kita pada saat ini. Di hari-hari terakhir ini, segala problem masalah yang kita hadapi, mungkin suatu pekerjaan dan lain sebagainya, kita seakan-akan melihat masa depan yang suram, masa depan yang sulit. Tapi mari saudara yang kasih oleh Tuhan, kita percaya pada Allah yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberi kekuatan pada kita. Jadilah orang yang berpengharapan, bersikap optimis bahwa Allah sanggup menolong segala masalah kita, bahwa Allah sanggup menanggung segala perkara dalam hidup kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Allah kita punya kuasa. Kalau kita percaya, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Allah akan sanggup berkarya sesuai dengan firman-Nya yang akan memberikan kita pengharapan, masa depan yang baik. Mari saudara-saudara, walaupun pada saat ini seperti ibarat, ya, langit tidak selalu mendung, saudara. Suatu ketika ada pelangi yang biru, yang indah yang akan kita lihat. Mari saudara-saudara, jadilah kita umat Tuhan yang optimis bersama Tuhan. Kita dapat menanggung segala permasalahan. Bersama Tuhan kita adalah umat yang berpengharapan. Puji Tuhan. Sekian sarapan pada pagi ini, kiranya memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Terima kasih Pak Bambang buat renungannya yang sudah dibagikan. Kiranya dapat memberkati kita semua, milik yang selalu hidup yang punya pengharapan Amin. dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.